Salam pasti, pasti laris. Sekarang saya akan berbagi video yang berjudul contoh kata-kata yang tidak bermanfaat dari orang tua. Judulnya yaitu contoh kata-kata yang tidak bermanfaat dari orang tua. Sebenarnya kalau kita sadari, kalau kita ingat-ingat bahwa ada kata-kata yang dari orang tua yang tidak bermanfaat, sehingga dengan kata-kata yang tidak bermanfaat tersebut kehidupan kita selaku anaknya mengikuti kata-kata tersebut. Kata-kata tidak bermanfaat sama dengan kata-kata yang tidak memberdayakan atau kata-kata yang bisa dikatakan negatif atau jelek. Ketika orang tua kita atau kita selaku orang tua mengatakan kata-kata seperti ini kepada anaknya. Contoh, ketika anak sedang nangis, ketika anak kita atau anak Anda sedang menangis, Anda atau kita selaku orang tuanya mengucapkan kata-kata negatif. Contoh seperti ini. Ini ketika anak kita sedang menangis. Banyak saya mendengarnya dari orang tua mengatakan kepada anaknya ketika anaknya sedang nangis, baik dari ayahnya ataupun dari ibunya. Contoh seperti ini. Ketika anak sedang nangis, ibunya atau ayahnya selalu mengucapkan kata ini. Contoh, dasar kamu nakal, dasar kamu bandel, dasar kamu tidak nurut sama orang tua. Coba perhatikan kata-kata tadi, dasar kamu nakal. Jadi jangan salahkan ketika anak kita atau anak Anda hidupnya nakal, baik waktu usia anak, waktu usia remaja, ataupun ketika dewasa atau sudah berumah tangga, hidupnya selalu nakal. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh orang tuanya menyebutkan kata dasar kamu nakal. Yang kedua, coba kita perhatikan kata dasar kamu bandel. Jadi jangan salahkan anak ketika anak tersebut bandel. Kalau cowok, anaknya sering berantem, sering minum, sering mabuk-mabukan, atau pernah menghamili anak orang. Jangan salahkan anak. Kenapa? Karena orang tuanya menyebutkan kata bandel. Begitupun ketika anak tersebut perempuan. Jangan salahkan ketika sering main, sering keluyuran, sering keluar malam. Bahkan ada yang hamil di luar nikah. Kenapa? Karena orang tuanya menyebutkan kata dasar kamu bandel. Dan jangan salahkan anak ketika anaknya tidak mau disuruh sama orang tua, tidak nurut ketika orang tuanya memerintah. Kenapa? Karena orang tuanya tersebutlah yang menginginkannya dengan kata-kata dasar kamu tidak nurut sama orang tua. Lah, kalau anak sedang nangis, kita kan emosi atau marah. Iya, saya pribadi punya anak, seorang anak laki-laki, umurnya 5 tahun. Panggilannya yaitu Azan. Puji Sang Maha Pencipta, anak saya alhamdulillah cerdas, jenius, dan selalu nurut apa yang orang tuanya, yang saya atau istri saya perintahkan kepada Azan. Contoh, ketika anak saya Azan atau si Azan sedang nangis, saya sebagai ayahnya atau sebagai orang tuanya merasa jengkel atau emosi atau marah. Saya melakukannya seperti ini. Tetap saya emosi saya,
marah saya keluar ketika anak saya sedang nangis atau ketika si Ajan sedang nangis. Cuman kata-kata yang keluar dari bibir saya adalah kata-kata positif atau kata-kata baik. Saya seperti ini kalau sedang anak saya si Ajan nangis. Contoh, dasar kamu cerdas, dasar kamu pinter, dasar kamu jenius. Jadi caranya keluarkan emosi kita, amarah kita, marah kita kepada anak. Akan tetapi kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita lontarkan kepada anak kita haruslah kata-kata yang bermanfaat. Kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan akan membentuk karakter, kebiasaan anak itu sendiri, baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kenapa? Karena kata-kata adalah salah satu kekuatan ajaib yang pasti terjadi cepat atau lambat. Yang kedua, sering saya mendengar banyak orang tua, baik ayahnya ataupun ibunya, ngomong seperti ini kepada anaknya. Nak, kamu harus kerja agar kamu dapat uang. Nak, cari duit itu capek, cari duit itu susah. Maka yang akan terjadi kepada anak yang diucapkan kata tersebut yaitu dia punya duit kalau dia kerja, dia mendapatkan uang kalau dia usaha atau bisnis. Kenapa? Karena tadi kata-katanya, kamu harus kerja agar dapat duit. Dipaham dari kalimat tersebut, jadi anak tersebut atau orang tersebut dapat duitnya ketika kerja. Terus yang baik seperti apa? Yang baik seperti ini. Nah, contoh, saya pribadi sering seperti ini. Ketika kita orang tua megang uang 100.000 atau lebih 100.000, intinya 100 ribuan, boleh cara seperti ini. Saya juga sering. Contoh, ibaratnya ini uang 100.000, kita unjukin ke anak kita. Nah, dapat duit itu gampang, dapat duit itu mudah, jadi orang kaya itu gampang. Dengan sendirinya anak kita akan tertuntun, akan otomatis terbawa oleh kata-kata yang kita ucapkan. Itu cara saya ketika saya megang uang 100 ribuan, 1 lembar ataupun lebih, saya selalu diunjukkan kepada anak saya si Ajan sambil mengucapkan kata-kata tadi. Azan, dapat duit itu gampang, dapat duit itu mudah, jadi orang kaya itu gampang. Itu kalau megang uang. Umpamanya tidak megang uang, nggak apa-apa, yang penting kata-katanya tadi sama. Nah, dapat duit itu gampang, dapat duit itu mudah, jadi orang kaya itu gampang. Yang penting kata-katanya seperti itu. Yang kedua, banyak orang tua menyebutkan ke anaknya seperti tadi. Nah, cari duit itu susah, cari duit itu payah, cari duit itu capek. Mulai saat ini janganlah kata-kata tersebut diucapkan kepada anak kita. Kenapa? Karena yang terjadi kepada anak tersebut ya tadi sesuai apa yang kita ucapkan, yaitu dapat duit itu capek, dapat duit itu susah. Terima kasih. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bulan Juni 2020. Salam pasti, pasti laris.